semuanya. Apa kabarnya? Yes, luar biasa. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Oke Bang, kayaknya kita selalu ceria gini nih ya Bang. Iya, Semangat pasti. kali kita sama adik-adik kita Itu kan sudah Bang. pasti Kak. Iyalah Bang, pastinya dong karena kita mau uji nama Tuhan. Oke Bang. Nah di sini mana tahu adik kita rindu sama kita Bang. Lebih baik dulu kita berdoakan diri sama adik kita. Oh iya Kak. Iya kan Bang? Oke. Dari abang dulu ya. Nama abang Luna Ginting. Oke, nama kakak Kak Salsa Ginting dan abang kita. Yoga. Oke, udah kenal kan adik-adik? Nah di sini sebelum kita memulai kebaktian kita Bang, ada syaratnya. Ada syaratnya Kak ya? Yang pertama, tentu siapkan Alkitab. Kita. Yang kedua, siapkan buku dan pulpen ya, Buku dan karena pulpen. selalu ada tugas Bang. Oke. Terus yang ketiga itu Bang ada persembahan. Persembahan. Dan keempat, siapkan terutama hatinya Bang. Oh. Karena kita memuji nama Tuhan. Oh. Oke Bang. Oke Bang, kita mulai kebaktian kita Bang. Ya adik-adik, sebelum kita mulai kebaktian kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, buat kasih dan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh merasakannya hingga pada saat ini. Ya Tuhan, di hari Minggu ini Tuhan, kami datang untuk melayani juga untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati kebaktian ini agar kebaktian ini dapat berjalan dengan baik. Ini doa dan harapan kami ya Tuhan. Kami datang melalui nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Udah siap kita memuji nama Tuhan Bang? Sudah siap. Semangat Bang. Semangat. Adik-adik kita pasti semangat nih, Pasti Bang. semangat. Ya kan? Lagu apa yang pertama Bang? Yesus kekasih jiwaku. Musik Bang. Kita nyanyikan semangat. Ayo Bang, bawa satu lagu lagi Bang, biar kita Ayo semangat Bang. adik-adik supaya lebih semangat, kita angkat lagu pujian kita bernyanyi. Bagaimana aku harus mengatakannya? Ayo musik, musik Bang. Bang.
ini kan Bang, sekarang kita memasuki firman Tuhan. Oke adik-adik, kita memasuki firman Tuhan. Siapkan hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke Bang? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi buat Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kita siapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami hari ini Tuhan. Walaupun hari ini kami tidak bisa bertemu di dalam gereja, kami tidak berkumpul di dalam gereja, tapi kami sangat rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, beribadah, memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bapa, sebentar juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami Bapa, memberikan hikmat, kepintaran, serta kebijaksanaan Bapa untuk mengerti apa yang hari ini Tuhan mau sampaikan kepada kami, dan kami dapat pakaikan dalam kehidupan kami untuk juga memuliakan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, shalom anak KKR Gedung Johor. Bagaimana kabarnya? Harap semuanya dalam lindungan Tuhan dan baik-baik saja ya, dengan keadaan yang seperti ini. Nah, sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, kakak juga mau mengingatkan adik-adik, kalau tidak perlu tidak usah keluar rumah, karena saat ini keadaan negeri kita, keadaan lingkungan kita sedang tidak baik karena ada virus corona. Adik-adik tetap menjaga kesehatan, cuci tangan, dan kalau tidak perlu tidak usah keluar rumah, dan kalau memang perlu harus menggunakan masker ya adik-adik kakak. Oke, kita masuk ke dalam firman Tuhan kita. Teksnya diambil dari Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Kakak akan bacakan di sini dan adik-adik juga boleh baca di rumah ya. Yitro mengunjungi Musa. Jadi, sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah.
orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu. Dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Nah, dan tema kita hari ini adalah lebih baik. Lebih baik dari apa ya? Nah, sesuai nas atau firman yang sampai kepada kita hari ini, kalau kita sudah baca, ini bercerita tentang Nabi Musa. Nabi Musa yang dinasehati oleh Yitro. Yitro adalah mertua Nabi Musa. Nah, kenapa ya? Nah, adik-adik tahu kan siapa Musa? Musa adalah orang yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah yang telah dijanjikan Allah, yaitu tanah Kanaan. Bangsa Israel adalah bangsa yang sangat besar. Dan Musa tidak hanya memimpin bangsa tersebut, melainkan juga membantu menyelesaikan persoalan dan masalah yang ada di dalam mereka. Yitro melihat cara Musa melakukan pekerjaannya tidaklah efektif. Di samping itu, beban pekerjaannya berat. Beban itu akan membuat Musa sangat lelah dan bisa membuat stres. Orang yang membutuhkan pertolongan dari pelayanannya juga tidak akan puas. Mereka boleh jadi menunggu terlalu lama untuk dilayani. Bapak mertuanya memberikan beberapa nasihat dan petunjuk kepadanya. Dia berkata, "Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah." Kemudian, haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Musa mendengarkan nasihat bapa mertuanya dan melakukan segala yang disebutkannya. Tugas yang paling penting yang Musa harus lakukan adalah mengajarkan ketetapan-ketetapan Allah dan menunjukkan cara bagaimana mereka harus hidup dan berperilaku. Pengajarannya adalah menuruti petunjuk-petunjuk Allah dan berperilaku apa yang Allah inginkan. Itulah nasihat utama yang kita juga harus dengarkan dan hidupkan. Nah, adik-adik, kalau kita mau mendengarkan nasihat orang tua, kita juga akan menjadi anak yang jadi lebih baik. Begitu juga dengan hari ini. Kakak ada di sini karena kakak juga mau. Kakak dan kamu semuanya, adik-adik kakak semua, anak kecil, anak tanggung, anak remaja, menjadi anak KKR yang lebih baik setiap minggunya. Nah, apalagi ya yang lebih baik yang mau Tuhan berikan kepada kita? Siapa yang semalam itu dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Nina? Nah, kalau minggu lalu tentang alat komunikasi, yang dulunya alat komunikasi kita sangat sederhana,
semakin lama semakin baik, semakin canggih, dan bisa mempermudah kita. Kalau Musa tadi memilih pemimpin-pemimpin itu untuk mempermudah pekerjaannya, begitu juga Tuhan berikan kepintaran kepada kita, Tuhan berikan kebijaksanaan sama kita untuk membuat hidup kita juga menjadi lebih mudah. Contohnya ya, nih kakak kasih contohnya. Kalau dulu adik-adik menyampaikan pesan ke tempat yang sangat jauh, kita harus tulis surat dan kita harus masukkan lagi amplop, kita harus kirim lagi melalui kantor pos, dan tidak saat itu juga sampainya, harus menunggu beberapa waktu. Tapi kalau sekarang jangankan pesan, gambar, video, bahkan hari ini pesan dari Tuhan Yesus, firman yang hari ini Tuhan mau sampaikan kepada adik-adik bisa saat ini juga adik-adik syukuri dan bisa dinikmati dan menjadi berkat buat kita. Nah, selain surat, selain juga handphone yang sudah semakin canggih, pesan yang bisa sampai sangat cepat, apalagi ya. Nah, selain alat komunikasi ada juga nih kendaraan. Kalau dulu jalan kaki nih kayak bangsa Israel. Bangsa Israel dulu saat keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, mereka berjalan kaki adik-adik. Bukan kayak sekarang bisa pesan Gojek, pesan Grab, atau bahkan kalau mau keluar kota atau keluar negeri bisa naik pesawat. Bisa sampai beberapa jam saja udah sampai. Nah, berarti semakin hari, semakin tahun, semakin majunya kehidupan kita, Tuhan mau kita jadi lebih baik. Baik itu dalam kehidupan kita, dalam komunikasi, berkendara, sikap kita yang paling terutama. Nah, kalau kemarin kita masih suka merajuk sama mama, masih suka malas disuruh, kalau dengarkan firman Tuhan melalui handphone. Nah, mulai hari ini jangan lagi, karena firman Tuhan hari ini, kita semua mau jadi lebih baik. Oke adik-adik. Nah, firman Tuhan yang hari ini sampai kakak harap semuanya dapat bersukacita menjadi berkat buat kita. Nah, tugasnya hari ini, minggu ini apa ya? Minggu lalu masih sedikit yang mengikuti, masih sedikit yang mengumpulkan. Ayo dong, semangat adik KKR, jangan malas. Nah, kalau minggu lalu membuat handphone atau membuat origami, kakak mau minggu ini semua menggunakan tubuhnya menjadi lebih baik, memuji memuliakan Tuhan. Apa itu kak? Nah, minggu ini tugasnya kakak mau anak KKR kakak, adik-adik KKR kakak semuanya menyanyikan lagu Hati-hati gunakan matamu, dan semuanya itu dinyanyikan menggunakan gerakan. Nah, cara ngumpulinnya gimana? Cara mengumpulkannya divideokan lalu dikirimkan melalui Facebook juga boleh, melalui WA juga boleh, atau bahkan dikumpulkan melalui WA grup orang tua kita juga boleh. Jadi Yitro dan Musa dan kakak hari ini dan firman Tuhan yang hari ini kita dengarkan semua bertujuan kita menjadi lebih baik. Nah, kakak tunggu tugasnya ya untuk minggu depan. Jangan malas. Oke, semangat adik KKR. Menutup firman Tuhan kita mau bersatu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih karena hari ini kami tahu Bapa, Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada kami. Tuhan selalu mau mengajari kami untuk menjadi lebih baik Tuhan. Bapa, kiranya kami sebagai anak-anak Tuhan mau mendengarkan firman Tuhan, mau mendengarkan nasihat yang baik kepada kami agar kami menjadi lebih baik dalam segala segi kehidupan kami Tuhan. Sikap kami, sifat kami juga Tuhan, kami mau menjadi lebih baik Tuhan. Bapa, inilah doa kami, melalui Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, jumpa lagi sama kakak, sama abang. Oke, sama Bang Yoga juga, ya kan? Adik-adik, di sini juga kakak sama abang ini. Tadi kan adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Mariana, ya kan Bang? Iya. Apa tadi tema kita Bang? Lebih baik Kak. Oke, mantap. Abang ini mendengarkan sekali adik-adik. Oke, tema kita tadi lebih baik. Tugasnya juga tentu ada diberikan oleh Kak Mariana kan Bang? Iya. Tugas tadi apa Bang?
membuat video dengan bernyanyi hati-hati gunakan. Hati-hati gunakan mata, mulut, tangan, dan kaki, ya kan Bang? Oke, gimana kalau kita nyanyikan aja Bang? Iya. Ada nyanyian dengan Bang? Ada Bang. Oke, musik Bang. Persiapkan buat persembahan. Persembahan kita sama Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita persembahan. Siapkan persembahannya. Nah, setiap persembahan selalu ada juga syaratnya, Bang. Iya, apa syaratnya, Kak? Syaratnya itu RSJ. RSJ, Kak. R itu, Bang, rapi. Iya, rapi. S itu sopan. Sopan, ya, Kak. Dan D jujur, Bang. Jujur, iya. Jangan sampai tahu tangan kiri. Iya. Jadi buat yang bagus, rapi, sopan, jujur Bang. Ya kan Bang? Iya. Oke. Dah adik-adik, dari persiapan persembahannya, sekarang kita bernyanyi. Apa Bang lagunya? Jadi adik-adik siapkan hatinya, ambil sikap berdoa, karena
kami akan berkomunikasi dengan Tuhan. Kita mau doa syafaat, kita mau sampaikan apa yang menjadi keinginan kita dan minta berkat dari Tuhan. Kita mau berdoa, kita nyanyikan lagu 1 lipat tangan, 2 tutup mata dan tunduk kepala, diiringi sama musiknya ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih buat segala kebaikan-Mu ya Bapak. Kami mau berdoa Tuhan buat orang tua kami Bapak, dimanapun orang tua kami berada. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberikan rezeki, Tuhan yang memberikan hikmat, kebijaksanaan sebagai orang tua untuk bisa menjaga kami dan mendidik kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan ya Bapak. Kiranya persembahan yang sudah kami kumpulkan ini berguna untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Dan apa yang tersisa juga bagi kami Tuhan, kepada kami Tuhan, dapat kami pakaikan juga untuk kebaikan dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Bapa untuk pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Gedung Johor Bapa, pendeta, pertua, naras, semuanya Tuhan, terlebih juga untuk guru sekolah minggu Bapa. Kau juga yang memberkati pelayan-pelayan Tuhan ini ya Bapa. Berikan kesehatan, berikan kebijaksanaan, hikmat, iman yang semakin bertumbuh untuk mampu melayani hati yang rindu akan Tuhan. Bapak yang baik, itu juga kami mau berdoa Bapak untuk anak KKR kami Tuhan. Meskipun sudah beberapa bulan ini kami tidak bisa berkumpul dan bertemu Bapak, kami percaya Engkau akan menjaga anak KKR kami dimanapun berada. Berkati mereka dalam kesehatannya Tuhan, berkati mereka dalam persekolahannya Bapak, berikan mereka kepintaran Bapak, dan jagai mereka selalu di dalam pergaulannya Bapak. Berikan mereka segala sesuatu yang mereka butuhkan ya Tuhan Yesus. Bapak yang baik, itu juga kami bersyukur Tuhan buat firman yang hari ini sudah sampai kepada kami Bapak. Kiranya benar-benar menjadi berkat bagi kami, dan kami dapat pakaikan dalam kehidupan kami, dan kami bisa menjadi berkat juga bagi orang lain ya Tuhan Yesus. Bapak, kami juga bersyukur Bapak untuk segala sesuatunya. Bapak, ampunilah kami Tuhan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan mendengarkannya dan Tuhan juga dapat mengabulkannya. Tuhan Yesus, kami mau doa syafaat. Mari bersama-sama kita berdoa, doa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, shalom adik-adik, selamat hari Minggu.